Halo Halo adik-adik, adik-adik. bersama kita lagi di setengah minggu GKA Trinitas. bersama saya Lause Alim dan Lause Hana. Hey, nggak usah. Ya, Ingat ada nggak apa? kita ini barusan melewati hari apa? Hari apa Lause? Hari apa adik-adik? Hari apa adik-adik? Ayo, ingat nggak? Kita barusan melewati tanggal 10. Oh, tanggal 10 Lause. Ayo, 10 Tanggal hari apa? 10 itu hari pahlawan. Benar sekali adik-adik. Jadi kita baru saja melewati tanggal 10 di mana adalah hari pahlawan. Di mana kita bisa mengenang kembali perjuangan pahlawan untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Ye, kita ikut merayakan ya adik-adik meskipun dari rumah. Kalau hari ini Lause, hari ini hari apa? Harinya Tuhan, hari Minggu kan? Harinya Tuhan. Iya dong. Wah, tapi Lause, kalau hari ini hari Tuhan, adik-adik di rumah itu ya, kelihatannya ada yang masih belum siap Lause. Masa belum siap? Kan ini kan mau memulai ibadah. Iya Lause, itu kelihatannya adik-adik di rumah itu masih ada yang pegang makanan Lause. Ada yang pegang mainan. Itu ada juga yang masih belum rapi Lause. Dan juga itu ada yang menempel kelihatannya Lause. Apa itu? Apa yang menempel? Iya. Hah, mungkin ya Lause. Oh, oke. Kalau gitu kita kasih kesempatan adik-adik untuk bersiap di rumah. Oke Lause, kita hitung sama-sama. Kita hitung 1 sampai dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Oke, Yeay. sudah habis. Adik-adik, persiapkan diri, siapkan hati, pikiran. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Dan jangan lupa, meskipun Lause yang di sini tidak melihat, tetapi Tuhan Yesus yang ada di surga melihat adik-adik di rumah. Ya. Oke adik-adik, mari kita satukan hati, kita pujikan lagu pertama, Mari Puji Tuhanmu. Yuk, kita mari-mari puji sama-sama. Dengan bangkit berdiri adik-adik, dengan gerakan. Dan kakak. Atasku di Golgota, haleluya, dosaku ditanggungnya, haleluya. Yesus bangkit dan menang, haleluya, yang gelap jadi terang, haleluya. Kita tunggu datangnya, haleluya, dalam kemuliaannya, haleluya. Mari puji Tuhanmu, haleluya, puji Yesus Rajamu, haleluya. Kita pujikan sekali lagi dengan semangat dan gerakan ya adik-adik. Atas bukit Golgota, haleluya, dosaku ditanggungnya, haleluya. Yesus bangkit dan menang, haleluya, yang gelap jadi terang, haleluya. Kita tunggu datangnya, haleluya, dalam kemuliaannya, haleluya. Mari puji Tuhanmu, haleluya, puji Yesus Rajamu,
Tuhan Raja kita ya adik-adik. Selanjutnya doa pembuka akan disampaikan oleh Lose Alim. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu untuk bisa melakukan ibadah pada siang hari ini. Kiranya Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Meski ibadah kami masih dalam sistem online, namun Tuhan kiranya ibadah ini tetap dapat Kau berkati. Terima kasih Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, di pagi hari ini Lause mau mengajak adik-adik sedikit pemanasan. Pemanasan apa itu? Pemanasan, adik-adik yang di rumah Lause ajak kita sama-sama mau main games. Gamesnya adalah game semut dan gajah Lause. Mau tahu gimana? Oke, aturannya gini adik-adik. Gimana Lause? Jadi ketika ada yang salah satu ya dari Lause Alim atau Lause Hana bilang gajah, adik-adik di rumah seperti ini gerakannya ya. Gajah besar. Oh, gitu. Kemudian kalau salah satu Lause bilang semut, jawabannya besar. Salah. Apa? Kecil. Kecil Tapi tangannya gini. Tangannya besar. Coba kita contohkan dulu Lause. Oke. Gajah. Besar. Salah Lause. Oh, Gajah. besar. Loh, Oh, salah Lause. kebalikan ya. Iya. Oh iya. Ulang ya adik-adik. Oke. Gajah. Besar. Oke. Semut. Kecil. Seperti itu Seperti itu, adik-adik. adik-adik ya. Oke adik-adik yang di rumah bisa ikut bermain. Gimana caranya? Yang dari rumah, adik-adik yang cowok, Oh, diwakili sama Lause Alim dan yang cewek diwakili oleh Lause Lause Hana. Hana. Oke? Siap? Kalau sudah siap, Siap kita adik-adik? hitung. 3, 2, 1. 1. Kita mulai adik-adik. Kita mulai adik-adik dari yang cewek dulu ya. Oke, yang cewek dulu. Boleh ya, cewek dulu ya. Adik-adik yang cewek, Siap ya siapkan adik-adik diri ya. di rumah. Oke? Oke, Lause. Ya. Oh ya, jadi kita punya 5 kali percobaan adik-adik ya. 5 kali. 5 kali percobaan. Jadi yang Percobaan. cowok 5 kali, yang cewek 5 kali. Oh, bukan percobaan toh Lause, langsung tuh. Oh, langsung ya? Iya. Oh ya. Mau coba dulu? Atau langsung? Langsung aja ya? Langsung ya? Oke. 5 kali langsung ya adik-adik gamesnya ya. Jadi 5 kali untuk yang cowok, 5 kali untuk yang cewek. Adik-adik di rumah bersiap ya. Ya, oke. Sekarang yang cewek dulu. Ayo Lause. Gajah. Besar. Ya. Lagi Lause. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Berarti benar semua berarti. Oke, yang cewek bener ya. Sekarang yang cowok. Kesempatan yang cowok. Siap-siap ya adik-adik yang cowok di rumah. Oke. Semut. Besar. Aduh, salah. Lanjut. Gak apa-apa. Ada 5 kali kesempatan. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Oke. Ada salah 2 adik-adik. Yang cowok ada 2 salah. Gak apa-apa. Kita di sini sama-sama hanya bermain. Hanya bermain. Oke. Jadi Lause skornya berapa ini Lause? Skornya adalah 3-1. Iya benar. Benar ya? 3-1. Dan yang menang adalah tim cewek. Oke. Adik-adik, dari pemanasan kita yang bermain game singkat ini, kita boleh tahu apa adik-adik? Gajah besar. Semut kecil. Tapi keduanya disayang Tuhan tidak? Tuhan tidak beda-bedakan loh. Yang mana gajah atau yang kecil. Tuhan mencintai kita semua ya adik-adik tanpa membeda-bedakan kita. Benar sekali adik-adik. Yuk adik-adik kita sama-sama mau menyanyikan lagu ya. Si semut yang kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kau
rezeki. Mesti badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Kita nyanyikan lagi adik-adik. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Ya, biarlah kita boleh semakin mencintai Tuhan dalam segala aktivitas kita, dalam kita menjalani kehidupan, dan kita dapat menceritakan Yesus kepada teman-teman kita. Oke adik-adik, kita mari serukan pujian yang ketiga, bangkit serukan nama Yesus. Yuk tetap bangkit berdiri ya, Bangkit dengan berdiri, gerakan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita pujikan sekali lagi. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, Kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Adik-adik, puji Tuhan. Nama Yesus di atas segalanya. Oke, adik-adik, nama Yesus di atas segalanya. Yuk kita mau siapkan hati kita
pikiran kita dan apa? Alkitabnya disiapkan ya. Kita mau siapkan hati, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan lagu Sudahkah Kau Dengar Undangan Injil. Adik-adik boleh duduk kembali. Percaya, turutlah perjamuan Tuhan. Jangan tolak, mari segera datanglah, meski dosamu tak terhingga. Darah Tuhan Yesus lebih berkuasa, ampunkan dosamu selamanya. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya, ampunan perjamuan Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lause Mary. Hai adik-adik yang ada di rumah. Ya, jumpa lagi hari ini bersama Lause Mary. Wah, sudah lama ya nggak ketemu adik-adik yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya adik-adik semuanya? Nah, adik-adik, kemarin kita sudah melewati 1 minggu ini. Kira-kira adik-adik di rumah ada nggak yang mengalami kesulitan atau persoalan? Ada nggak? Lause sih ada ya. Lause punya kesulitan. Gimana dengan adik-adik di rumah? Mungkin adik-adik ada yang mengalami kesulitan dalam belajar, atau mungkin ada juga yang punya masalah sama teman ya adik-adik. Atau ada juga yang mungkin lagi tengkar sama saudara di rumah. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan sebuah kisah di Alkitab tentang Nabi Elisa. Nah adik-adik, Nabi Elisa juga sedang mengalami sebuah kesulitan loh. Dia sedang dicari dan hampir ditangkap. Nah kira-kira gimana ya? Apakah Nabi Elisa ditolong sama Tuhan? Yuk kita dengar kisahnya ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati, memimpin adik-adik yang ada di rumah, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar lagi tentang Nabi Elisa yang menolong bangsanya, yaitu bangsa Israel. Kisah ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 22. Nah, dikisahkan pada zamannya Elisa, bangsa Israel itu sedang diserang oleh bangsa Aram. Bangsa Aram? Adik-adik tahu nggak bangsa Aram? Tahu nggak? Adik-adik bingung ya bangsa Aram itu yang mana? Oke, kalau gitu Lause mau kasih tahu dulu nih kepada adik-adik. Bangsa Aram itu yang mana ya? Yuk kita lihat peta dulu. Peta.
Nah, adik-adik, inilah peta kerajaan Israel pada zamannya Elisa. Bangsa Aram adalah bangsa asing yang tinggal di sebelah utara kerajaan Israel. Pada zamannya Elisa, Raja Aram dan pasukannya sedang menyerang bangsa Israel. Akibatnya, bangsa Israel harus berperang melawan bangsa Aram untuk melindungi tanah mereka. Nah, gimana adik-adik? Sampai sini sudah mulai paham kan? Good. Oke, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Raja Aram sudah berulang kali membuat rencana untuk menghadang dan mengalahkan pasukan Israel. Akan tetapi, semua rencananya selalu gagal dan pasukan Israel selalu berhasil lolos dari pasukan Raja Aram. Hal ini tentunya membuat Raja Aram menjadi sangat marah. Raja Aram pun bertanya kepada pegawai-pegawainya, apakah di antara kalian ada yang membocorkan rencana kita kepada bangsa Israel? Pegawai raja itu pun menjawab, "Ampun tuanku raja, bukan kami yang melakukannya, tapi Elisa." Elisa? Siapa dia? Elisa adalah seorang nabi di Israel. Dia mampu melihat apa yang sedang direncanakan oleh tuanku raja. Dialah yang melaporkan semuanya kepada Raja Israel. Wah, gawat. Dia harus segera ditangkap. Di mana si Elisa ini? Sekarang dia ada di kota Dotan, tuanku raja. Bagus, segera kirim pasukan ke sana. Tangkap dan bawa dia kemari. Maka bergeraklah pasukan Raja Aram untuk menangkap Elisa. Mereka pun tiba di kota Dotan pada malam hari. Di kota Dotan, Nabi Elisa tinggal bersama pembantunya. Nah, ketika pagi tiba, pembantu Elisa bangun dari tidurnya dan ia pergi keluar rumah. Dia terkejut ketika melihat pemandangan pagi itu. Ternyata kota Dotan telah dikepung oleh pasukan Raja Aram. Oleh sebab itu, pembantu Elisa dia segera berlari kembali menemui Elisa. Dan dengan ketakutan dia berkata, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Tapi Elisa menjawab, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Kemudian Elisa pun berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Lalu Tuhan pun membuka mata pembantu Elisa itu. Sekarang ia pun dapat melihat gunung yang ada di dekat tempat tinggal mereka menjadi begitu terang dan bercahaya. Ternyata gunung itu telah dipenuhi oleh bala tentara Tuhan, lengkap dengan kuda dan kereta perangnya yang berapi. Jumlah mereka lebih banyak dari jumlah pasukan Raja Aram yang mengepung kota itu. Nah adik-adik, lalu Elisa berdoa sekali lagi. "Ya Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Dan Tuhan pun membutakan mata pasukan Raja Aram itu. Pasukan Raja Aram itu bingung karena sekarang mereka tidak bisa melihat. Mereka menjadi buta. Nah, Elisa segera menemui mereka dan berkata, "Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari."
Elisa pun mengantarkan mereka ke Samaria. Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel, tempat Raja Israel berada. Sesudah sampai di Samaria, berkatalah Elisa kepada Tuhan, Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. mata pasukan Raja Aram itu pun melihat kembali. Dan sekarang terheranlah mereka semua. Karena kini mereka ada di tengah-tengah musuhnya. Wow, Raja Israel dan pasukannya telah mengepung mereka. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, Bapa, apakah boleh kubunuh mereka semua? Jangan. Apakah engkau sudah biasa membunuh tawananmu? Jangan lakukan itu. Tetapi sebaliknya, hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Lalu setelah itu diadakanlah jamuan yang besar untuk pasukan Raja Aram itu. Mereka makan dan minum bersama-sama, dan sesudah itu mereka dibiarkan pulang kepada tuan mereka. Dan sejak saat itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan orang Aram yang memasuki negeri Israel. Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Bagus kan? Nah, hari ini ada beberapa hal yang kita pelajari. Apa ya? Yang pertama, yaitu Tuhan Yesus menyertai dan melindungi bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Nah, yang kedua, yaitu kita belajar bahwa kita harus taat dan menjadi saksinya. Nah, adik-adik, bagaimana sih bentuk perlindungan Tuhan itu? Nah, ternyata Tuhan Yesus itu menyertai dan melindungi karena Roh-Nya ada di dalam hati kita. Bagian kita hanya percaya dan taat. Nah, kalau perlindungan Tuhan pada Nabi Elisa, yaitu dalam bentuk ajaib seperti itu, tapi mungkin pada kita bentuk perlindungannya belum tentu seperti itu. Bisa jadi bentuk perlindungan Tuhan pada kita, yaitu dengan memberi kekuatan waktu kita menghadapi kesulitan. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Gimana nih kalau misalkan adik-adik sedang menghadapi kesulitan? Misalnya waktu adik-adik menghadapi kesulitan, waktu adik-adik belajar di rumah, ataupun adik-adik takut nggak bisa waktu menghadapi ujian. Atau adik-adik ada yang takut dimarahin papa mama, atau adik-adik takut dimarahin bapak atau ibu guru. Atau juga jangan-jangan adik-adik ada yang takut karena sedang diancam sama teman-teman adik-adik. Mungkin ada yang mengolok-ngolok, mengejek-ngejek, atau mungkin menyakiti secara fisik. Nah, gimana adik-adik kalau kita menghadapi kesulitan seperti itu? Nah, kita jangan takut ya adik-adik. Kita tidak perlu takut karena Tuhan dekat pada kita. Perlindungannya akan ada untuk setiap kita yang beriman kepadanya. Tugas kita hanya percaya dan taat kepadanya. Nah, adik-adik, untuk itu Lause mau ajak adik-adik sekalian untuk membaca ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 34 ayat 8. Yuk kita buka sama-sama ya. Adik-adik sudah dapat semua? Yuk kita baca sama-sama ya. Kitab Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Satu kali lagi kita hafalkan bersama. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia,
lalu meluputkan mereka. Amin. Nah adik-adik, Lause harap adik-adik bisa menghafalkan ayat hafalan ini di rumah masing-masing ya. Pesan Lause, adik-adik kita jangan takut terhadap kesulitan kita, tapi takutlah kepada Tuhan. Dan bagian kita hanyalah percaya dan taat kepadanya, maka Ia akan selalu menyertai dan melindungi kita. Yuk kita tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh belajar firman-Mu tentang Nabi Elisa yang menolong bangsanya. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh percaya dengan sungguh kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang melindungi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sama-sama sudah mendengar firman Tuhan. Ya. Biarlah firman itu bisa kita ingat ya, dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan, supaya kita boleh terus mengingat kasih Tuhan. Benar sekali. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau persembahan. Apa yang sekarang kita mau lakukan, dosa? Kita akan melakukan persembahan dengan menyanyikan satu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Jangan lupa persembahannya bisa disiapkan lewat transfer rekening, minta tolong papa dan mama, ataupun bisa disimpan lewat amplop dulu, kemudian nanti diserahkan ke papa mama ya. Yuk sama-sama kita pujikan Lause. Ya. Dan adik-adik di rumah. Bila topan keras melanda hidup. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu untuk persembahan. Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Kita untuk persembahan kita, lipat tangan, tutup mata ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh memberi persembahan pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita ngapain Lause? Nah, mari kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Oke adik-adik, doa berkat pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Ruslan Christian. Anak-anak sekalian, hari ini telah kalian mengikuti sekolah minggu, ceritanya bagus ya. Nah, puji Tuhan ya. Anak-anak setiap mendengar cerita Alkitab, jangan menoleh kanan kiri ya. Diganggu perhatiannya, tapi beri perhatian sungguh-sungguh.
Nah, cerita Alkitabnya mengajarkan apa? Orang yang beriman disertai Tuhan. Anak-anak mesti beriman, selalu berdoa, bersandar pada Tuhan. Ya. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat, semuanya dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Langsung aja, hari ini ada pengumuman apa ya? Pengumuman? Pengumuman apa ini? Pengumuman apa adik-adik? Ayo, masih ingat enggak? Apa loh? Langsung ingat ada teman kita yang ulang tahun hari ini. Oh, ulang Persis tahun. di tanggal 15 November kalau tidak salah. Oh, ada loh, ada. Siapa yang ulang tahun? Ayo. Oh ya, yang berulang tahun itu adalah Theo. Dari kelas Tengah. Oke adik-adik, mari kita bersama-sama merayakan dengan menyanyikan satu pujian. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Theo, selamat ulang tahun. Jadi oke, selamat ulang tahun buat Theo. Oke, kita sudah hari ini udah beribadah, kita udah memuji Tuhan. Habis ini tapi Lause, waktunya udah mau habis. Jadi kita apa yang Kita Lause ya? tutup ibadah kita hari ini adik-adik. Kita mau dengan nyanyikan lagu. Serukan nama Yesus. Itu aja. Oke, itu aja Lause. Yuk kita sama-sama nyanyikan serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Oke, sampai jumpa adik-adik di sekolah minggu online GKA Trinitas di minggu depan. Jangan lupa di channel yang sama, tetap di channel GKA Trinitas dan juga di jam 11 dan
Sampai Bye, jumpa bye. adik-adik, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Sampai jumpa adik-adik. Ciao. Dah.